walaupun takarannya sama, kemudian caranya sama, itu kan belum tentu Pak, belum tentu rasanya sama. Dan satu yang paling penting, rezekinya juga beda-beda, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni, owner dari Warung Kebon Kalasan yang beralamat di Jalan Cangkringan KM 1,5 Kalasan. Banyak yang sudah pernah saya coba, mulai dari menjualkan produk orang lain, kemudian ikut franchise produk makanan saya juga pernah, beternak pernah, itu juga belum berhasil. Kemudian waktu itu kebetulan Warung Kebon ini tidak terlalu jauh dari kediaman saya. Saya kok merasa ada lahan yang klik, menurut saya klik. Jadi memori masa kecil sebenarnya saya itu lebih menyukai kalau menikmati suasana makan di luar itu lebih menyenangkan. Jadi saya pikir, oh kenapa tidak kita tawarkan konsep itu kepada pelanggan untuk meramaikan kuliner di Yogyakarta. Kalau bagi saya, kalau memulai usaha, saya mengutip kata-kata senior pengusaha kuliner, ya jalanin aja, segera buka lapakmu. Mungkin kalau yang sudah mengenal beliau saya tidak usah sebutkan, sambil belajar aja, nanti kita akan tahu apa-apa yang mesti kita benahi, apa-apa yang mesti kita kembangkan untuk selanjutnya. Alhamdulillah, Warung Kebon ini satu-satunya usaha yang saya mulai dengan modal sendiri. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang saya berhutang, dan semua berakhir dengan kurang memuaskan. Untuk permodalan awal itu sekitar 25 juta waktu itu. Memang fix saya mulai di tempat ini dengan 2 gazebo kecil di sebelah depan. Mungkin bisa dilihat dari historical di Facebook atau di Instagram. Mungkin dulu belum Instagram, mungkin Facebook ya tepatnya. Memang ini benar-benar dimulai dari 2 gubuk kecil. Menu awalnya juga baru soto sama pecel waktu itu. Jadi awal warung ini buka bukan Warung Kebon Kalasan, tapi soto dan pecel kebon. Namun seiring berjalan waktu, kemudian bertambahnya menu, sekitar 2 tahun yang lalu warung ini berubah menjadi Warung Kebon Kalasan. Kalau saya rasa suatu usaha kuliner memang harus punya spesifikasi khusus untuk tempat. Itu tergantung juga dari menu yang dipilih ya. Mungkin kalau untuk menu yang modern, itu tempat bisa memilih ruko atau tempat-tempat yang memang cocok untuk itu. Tapi karena Warung Kebon ini menunya tradisional, saya rasa nuansa alam lebih cocok untuk kami pakai. Orang itu baru membutuhkan A, jadi saya harus berjualan A. Kalau saya mungkin aneh dan saya melawan arus, jadi saya suka A, saya akan mencoba menawarkan orang lain
untuk menikmati apa yang saya suka. Jadi mungkin rada aneh, saya suka A, saya coba tawarkan, dan dari itu lama-lama saya jadi pede. Oh ternyata apa yang saya suka saya tawarkan itu bisa diterima pasar gitu. Jadi memang resepnya benar-benar resep sendiri, hasil olah ya, A kurang A, kita buat A ternyata kurang apa, kita benahi kurang apa, lama-lama menjadi yang sekarang ini kami jual. Perbedaannya ya ini resep olahan kami sendiri. Jadi contohnya soto itu ada tamu yang nanya, Mbak ini Semarangan ya? Saya sendiri bingung. Terus ada yang nanya, oh ini kayaknya soto khas sana. Saya bilang ya ini soto kebon, karena memang ini olah kreasi kami sendiri. Salah satu contoh, termasuk yang lain misalnya jenang-jenangan ya, kluwo dan sebagainya. Mungkin yang ada di sini di tempat lain nggak ada. Itu kreasi kami gitu Pak. Untuk bumbu inti itu memang tetap saya masih tetap pegang. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu sudah tim yang mengerjakan ya. Jadi kalau misalnya bumbu A ini udah takarannya segini nih, udah kami siapkan dari rumah, jadi mereka tinggal ngolah gitu. Kemudian untuk jenang ini kan kebetulan tidak hanya kami jual di warung ini, ada beberapa tempat cabang kami itu produksinya tidak di sini, karena kebetulan warung kebon kan operasinya hanya dari 7.30 sampai 16.30. Jadi karena kami jualan pagi, semua produksi kita lakukan di rumah produksi kami, baru dideliverikan ke tempat-tempat yang lain. Mulut ke mulut, kemudian kita undang relasi untuk datang ke sini untuk mencicipi menu-menu yang kita tawarkan. Kemudian nextnya Facebook, IG, itu aja. Sampai saat ini kalau kemitraan misalnya untuk buka cabang itu belum terpikirkan. Tapi kalau misalnya kerjasama produk kita untuk masuk ke usaha mereka, itu sebagai contoh yang di Candi Prambanan dan di satu kafe sahabat kami, restoran sahabat kami, itu bagi kami nggak masalah. Tapi kalau untuk manajemennya sampai saat ini masih sendiri kami jalankan. Ada juga sebenarnya, tapi kalau masalah kuliner itu walaupun takarannya sama, kemudian caranya sama, itu kan belum tentu Pak, belum tentu rasanya sama. Dan satu yang paling penting, rezekinya juga beda-beda, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk mempermudah operasional, memang kami bedakan campur dan pelayanan, di mana mereka nanti dibagi lagi per pekerjaan biar tidak terjadi cross ya. Jadi kalau tidak diatur memang malah jadi memperlambat pekerjaan. Saya selalu mengatakan bahwa bukan saya pemilik, jenengan karyawan saya pekerja, tapi kita partner. Ada saya, nggak ada mereka, saya bukan apa-apa. Jadi saya anggap mereka keluarga. Yuk kita kembangkan usaha ini sama-sama. Toh ketika saya maju, bukan hanya saya, tapi pastinya mereka juga yang akan mendapatkan imbas dari kemajuan warung ini. Pastinya kita akan mempertahankan rasa kalau kuliner kan itu. Kemudian mencoba meningkatkan pelayanan. Jadi ketika tamu datang itu tidak sekedar makan, dilayani cepat sudah. Jadi saya juga sampaikan ke kru yang di depan buat customer, pelanggan kita itu nyaman. Panggil apabila mereka customer kita kenal nama, panggil nama, call by name. Jadi akan membuat bahwa ketika mereka datang itu
diterima, kemudian nyaman seperti ketika seakan-akan di rumah sendiri lah